Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bening Tias Darmaningrum dengan NIM A1J223068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sastra Bandingan dengan judul Pendekatan Sastra Bandingan menurut Hutomo 1993. Yang pertama ada afinitas. Afinitas berarti keterkaitan unsur-unsur intrinsik atau unsur dalaman karya sastra. Tema, gaya bahasa, struktur naratif, sudut pandang, simbolisme, ritme, penggunaan citraan, dan suasana atau mood. Tujuan analisis afinitas yaitu pertama, menemukan pola kesamaan struktural atau tematik antar karya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana unsur intrinsik itu menghasilkan makna atau efek yang sebanding. Yang ketiga, mengelompokkan karya berdasarkan keluarga estetika seperti genre, aliran, dan gaya. Selanjutnya ada metode dan langkah kerja. Yang pertama, pemilihan korpus. Pilih 2 atau lebih teks yang akan dibandingkan, bisa dari budaya atau masa berbeda atau sama. Yang kedua, inventaris unsur intrinsik. Buat daftar unsur yang akan dianalisis, tema utama, struktur, plot, gaya leksikal, metafora dominan, dialog versus narasi. Yang ketiga, close reading. Baca mendalam untuk tiap unsur, kutip contoh konkret seperti baris, adegan, dan paragraf. Yang keempat, tabel perbandingan. Susun per unsur, kemudian catat persamaan atau perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, interpretasi. Jelaskan kenapa persamaan itu bermakna, atau kebutuhan genre, konvensi sastrawi, respon terhadap pengalaman manusia universal. Yang keenam, kesimpulan. Jelaskan implikasi temuan untuk klasifikasi estetika atau teori sastra. Kemudian fokus utamanya, pendekatan afinitas memusatkan perhatian pada persamaan unsur intrinsik karya sastra seperti tema, alur, gaya bahasa, simbol, atau konflik tanpa perlu ada bukti bahwa karya tersebut saling mengenal atau memengaruhi. Ciri khasnya, persamaan muncul secara alami karena manusia dimanapun bisa mengalami hal-hal yang mirip. Contohnya cinta, kehilangan, perjuangan, kematian, keadilan, dan sebagainya. Kedua, tidak perlu memerlukan hubungan sejarah antar karya. Yang ketiga, peneliti hanya menunjukkan kesamaan bentuk dan isi. Contoh konkret untuk pendekatan afinitas. Puisi liris modern di Indonesia versus puisi liris modern Inggris. Bandingkan struktur baris, simbol alam sebagai metafora ego, analisis ritme dan fragmentasi pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku, bila dibandingkan secara bentuk dengan puisi liris modern barat yang mengedepankan potongan-potongan citraan. Contoh ini menunjukkan bagaimana unsur gaya dan mood bisa sejajar tanpa harus menyimpulkan pengaruh langsung. Kesalahan dalam afinitas. Yang pertama, menganggap semua kemiripan sebagai bukti pengaruh, padahal afinitas hanya menjelaskan kesamaan alami, bukan hubungan langsung. Yang kedua, kurang mendalami unsur intrinsik. Kadang peneliti hanya melihat kesamaan tema secara umum, tapi tidak membedah bagaimana tema itu diwujudkan lewat gaya, simbol, atau struktur. Yang ketiga, bagaimana konteks sosial dan budaya.
Afinitas tidak berarti karya lahir di ruang kosong. Setiap karya tetap punya konteks. Kemudian tips etisnya, yang pertama, hindari klaim atau meniru, plagiat tanpa bukti. Jelaskan dengan hati-hati bahwa kesamaan bisa muncul karena tema kemanusiaan yang universal, bukan pengaruh langsung. Gunakan analisis bentuk seperti struktur, gaya, nada agar perbandingan lebih objektif. Selanjutnya ada tradisi. Tradisi mengacu pada unsur-unsur yang berkaitan dengan sejarah penciptaan karya, bagaimana karya satu muncul dalam garis kesinambungan budaya, genre, konvensi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fokusnya pada kesinambungan, adaptasi, transformasi bentuk tradisional, dan bagaimana karya baru memproduksi atau merevisi tradisi lama. Tujuan dari tradisi menelusuri perkembangan bentuk, tema, konvensi dari masa ke masa. Kemudian menjelaskan bagaimana unsur tradisional diterima, diubah atau ditolak oleh teks baru. Kemudian mengungkap hubungan histori dan kulturnya, seperti ritualisasi fungsi sosial teks. Selanjutnya metode dan langkah kerja dari tradisi. Yang pertama, penentuan cakupan tradisi. Tentukan tradisi yang akan dilacak seperti pantun, syair, hikayat, wayang, puisi liris modern, dan novel realis. Yang kedua, sumber historis. Kumpulkan teks awal dalam tradisi itu seperti naskah lama, rekaman lisan, dan catatan kritik. Yang ketiga, analisis evolusi. Telusuri perubahan bentuk, fungsi, atau tema lewat kronologi. Yang keempat, konfrontasi teks. Bandingkan teks kontemporer dengan prototipe tradisi, tunjukkan pembaruan atau penolakan elemen tradisional. Yang kelima, konfirmasi kontekstual. Gunakan sejarah sosial budaya untuk menjelaskan kenapa tradisi berubah, misal kolonialisme, modernisasi, dan pergeseran nilai. Selanjutnya ada fokus utama dari tradisi. Pendekatan tradisi berpusat pada kesinambungan budaya dan sejarah sastra dari waktu ke waktu. Artinya, sebuah karya baru dianggap meneruskan, mengadaptasi, atau memperbarui tradisi lama yang sudah ada sebelumnya. Ciri khasnya yang pertama, ada hubungan waktu dan kesinambungan antara karya lama dan karya baru. Karya modern bisa mempertahankan pola, bentuk, atau nilai lama tapi dengan penyesuaian konteks masa kini. Yang terakhir, peneliti mencari jejak warisan budaya sastra di dalam karya modern. Contoh-contoh konkret untuk pendekatan tradisi yang pertama, pantun tradisional, pantun kontemporer. Analisis bagaimana struktur 4 baris ABAB tetap dipertahankan atau dimodifikasi dalam pantun modern, seperti tema urban, ironi politik. Di sini peneliti menunjukkan kesinambungan formal tetapi perubahan fungsi. Yang kedua, hikayat Melayu klasik. Novel-novel sejarah modern. Kaji bagaimana motif kepahlawanan, perjalanan, dan nasihat moral diadaptasi ke dalam narasi modern dengan perspektif kekinian. Kesalahan dalam tradisi. Menganggap semua karya baru pasti meneruskan tradisi lama, padahal tidak semua karya terinspirasi dari masa lalu, bisa juga muncul dari gagasan baru. Kemudian tidak membedakan antara tradisi dan pengaruh. Tradisi adalah kesinambungan budaya di dalam satu lingkungan budaya, bukan hasil pinjaman dari luar. Analisis terlalu umum, hanya menyebut ini melanjutkan tradisi,
tanpa menunjukkan unsur konkret apa yang diwarisi atau diubah. Tips etisnya, tunjukkan bukti konkret kesinambungan, misalnya struktur pantun, gaya narasi, atau pola simbol yang masih digunakan. Kemudian, gunakan sumber sejarah atau teks lama sebagai pembanding nyata. Dan terakhir, jelaskan juga inovasi atau perubahan makna yang terjadi, bukan sekedar pewarisan. Selanjutnya ada pengaruh. Pengaruh menelaah hubungan kausal atau tumpang tindih sejarah antar karya. Bagaimana sebuah teks atau tradisi memberi jejak atau influence kepada teks lain, misalnya melalui adaptasi, peniruan, kutipan, parodi, atau reaksi estetik. Hutomo menempatkan pengaruh sebagai salah satu landasan praktik sastra bandingan, tetapi penting dicatat bahwa pengaruh bukan identik dengan plagiat. Penelitian harus membedakan berbagai tingkat pengaruh dan mekanismenya. Tujuan analisis pengaruh: yang pertama, mengidentifikasi apakah dan bagaimana sebuah teks sumber membentuk teks target. Kemudian menjelaskan mekanisme pengaruh, kontak langsung, penerjemahan, translasi, perantara budaya. Terakhir, mengukur intensitas dan sifat pengaruh, seperti tesis, tema, struktur, dan gaya. Selanjutnya metode dan langkah kerja. Yang pertama, bukti sejarah kontak. Cari bukti bahwa pengarang atau komunitas terpapar sumber, misal catatan penerjemahan, surat, dan referensi. Yang kedua, identifikasi hipogram atau hipoteksis. Temukan fragmen atau motif spesifik yang muncul di kedua teks. Ketiga, analisis perbedaan dan transformasi. Bandingkan bagaimana elemen yang sama diolah berbeda, apakah hanya dikopi, ditransformasikan, atau direakui secara ironis. Keempat, kontekstualisasi. Jelaskan kondisi politik pendidikan penerjemah yang memungkinkan pengaruh. Terakhir, hindari klaim berlebihan. Bila bukti kontak lemah, jangan langsung menyimpulkan pengaruh. Pertimbangan kemungkinan konvergensi independen, mirip dengan afinitas. Selanjutnya ada fokus utama. Pendekatan pengaruh meneliti hubungan sebab akibat langsung antara dua karya sastra atau dua budaya. Karya B dianggap terpengaruh karya A jika ada bukti sejarah bahwa pengarang B mengenal atau membaca karya A. Ciri khasnya yang pertama ada kontak langsung melalui pembacaan, penerjemahan, pendidikan, atau hubungan budaya. Yang kedua, peneliti harus menemukan bukti konkret seperti kutipan, surat, catatan, pernyataan pengarang, atau data sejarah yang mendukung. Yang terakhir, analisis menyoroti sejauh mana karya A memengaruhi karya B, baik dalam tema, gaya, maupun bentuk. Contoh-contoh konkret untuk pendekatan pengaruh. Yang pertama, penerjemahan karya barat ke dalam bahasa daerah atau nasional. Misalnya terjemahan novel Dickens atau Tolstoy yang beredar luas dan mempengaruhi bentuk novel modern di negara lain. Peneliti bisa menunjukkan frasa tematik, tipe tokoh, atau struktur plot yang diadopsi. Yang kedua, pengaruh sastra kolonial terhadap sastra perlawanan. Kaji bagaimana teknik naratif dari sastra Eropa diadaptasi oleh penulis pasca kolonial untuk menulis kritik sosial, misal penggunaan realisme. Di sini bukti kontak sekolah, kurikulum, penerjemahan sering muncul. Yang terakhir, kesalahan dalam pengaruh. Yang pertama, menyimpulkan adanya pengaruh hanya karena kemiripan, padahal harus ada bukti kontak langsung melalui bacaan,
penerjemahan atau hubungan budaya. Yang kedua, tidak memeriksa kronologi waktu. Kadang peneliti menganggap karya lama dipengaruhi oleh karya yang justru muncul belakangan. Yang ketiga, terlalu cepat menuduh atau meniru, tanpa melihat konteks sosial dan tujuan pengarang. Ini bisa merugikan reputasi penulis. Tips etisnya, yang pertama, gunakan data konkret, bukti bacaan, penerjemah, pernyataan pengarang, atau catatan sejarah. Kemudian, bedakan antara pengaruh, adaptasi, dan plagiasi. Kemudian, pengaruh, mengambil inspirasi lalu diolah kembali. Adaptasi, diubah sesuai konteks lokal. Yang terakhir, plagiasi, menyalin tanpa izin dan tanpa kreativitas. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya paparkan untuk tugas UTS sastra bandingan. Bila ada bacaan atau penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.